mudah-mudahan tahu bulat ini juga bisa diterima di hati seluruh masyarakat Indonesia dan semua yang mendengarkan lagu tahu bulat. Ya, saya juga bercerita sedikit kenapa saya dan Alia Liu ini bisa berkolaborasi. Awalnya itu kita kenal di salah satu arisan ya. Arisan. Terus di situ juga kita ngobrol-ngobrol, banyak tukar pikiran ya. Tukar pikiran, terus saya lihat Alia ini punya beberapa potensi atau talenta yang luar biasa. Ya akhirnya kita putuskan, oke deh Alia, coba kamu terjun ke dunia tarik suara dengan genre dangdut ya. Dangdut. Walaupun sebenarnya Alia ini backgroundnya itu semua lagu bisa. Pop, terus lagu Mandarin, iya. Terus juga hampir semua lagu lah, hampir semua genre lagu Alia bisa membawakan. Tapi saya bilang, Alia kayaknya kamu untuk pertama album single ini cocok untuk membawakan lagu dangdut. Akhirnya kita cari lagu yang bagus ya, yang bagus, easy listening, yang mudah diterima, yang mudah didengar dan mudah dihafal. Ya makanya kita pilih Tahu Bulat ini, semoga di 2024 ini Tahu Bulat bisa meramaikan dunia musik di Indonesia. Itu mungkin dari saya sedikit banyak itu yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan dari rekan-rekan media juga bisa mensupport untuk Alia bisa menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan di Indonesia. Bang Ferry, mungkin ini awal baru dari kamu untuk berkarya di 2024? Ya, bisa dibilang ya sesuatu yang baru dan mungkin ini juga menjadi step awal aku di 2024 ya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi kita launching album dan ini merupakan satu tantangan baru untuk saya juga dan untuk Alia Liu juga, supaya bagaimana kita bisa meramaikan dan bisa membuat satu buah karya yang bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Sampai sejauh ini udah banyak nggak sih yang mendengarkan lagu ini? Cukup sih, ada cukup main, udah banyak. Ada yang DJ juga pakai musiknya. Kamu sendiri kenapa memilih Ferry untuk memproduksi lagu kamu? Karena ya kita saling bertukar pikiran itu gitu, terus dikasih masukan, kira-kira bisa diterima lah di masyarakatnya musik-musik dangdutnya. Iya, dan yang pasti sebenarnya kenapa Alia memilih saya juga, kita nggak akan bisa pernah atau memungkinkan untuk melakukan satu kolaborasi kalau chemistry di antara kita berdua itu nggak ketemu. Dalam arti sebelum kita kerja sama ini, saya banyak tukar pikiran sama Alia juga. Iya. Kita banyak ngobrol ya. Iya, ngobrol. Sampai akhirnya kita bisa menyamakan satu visi dan misi, gitu loh. Karena kita nggak akan pernah bisa bekerja sama dengan seseorang kalau visi dan misi itu nggak akan pernah bisa disatukan. Nggak ketemu, ya. Nggak ketemu, gitu loh. Jadi pada saat kita ngobrol intens, kita ketemu, terus akhirnya ternyata banyak nyambungnya ya dalam hal kerjaan. Musik, ya. Akhirnya ya udah kita putuskan, ya udah nggak apa-apa sini aku coba produserin kamu. Yang penting kamu totalitas dalam nyanyinya, terus bikin video klipnya, kita sama-sama bismillah kita nunjukin coba karyanya ya. kita buktikan karyanya Alia Liu. Kenapa? Satu-satu. Lagunya sih lagu lucu-lucuan ya, tapi ada serempet tentang percintaannya itu, kayak yang ceweknya ini genit, suka sama cowok, tapi dia nggak pengen cowoknya ini diambil orang, jadi kayak ngarep banget untuk ditembak duluan gitu. Jadi ceweknya ini lebih Lebih agresif ya? lebih agresif. Sesuai kayaknya dengan Alito nggak ya? Enggak dong. Enggak. Hanya lagu. Hanya lagu. Jadi memang menceritakan sebuah percintaan di mana si ceweknya ini dia pengen cepat dinyatakan cintanya sama Betul. cowoknya. Cuma dia nggak berani mengungkap secara langsung juga. Ya. Jadi pakai kata-kata kiasan. Tapi secara langsung dia sebenarnya pengen lo tembak gue dong gitu loh. Cuma agak-agak malu. Jadi tapi sebenarnya tema lagu ini adalah
lucu sih sebenarnya percintaan antara komedi percintaan sebenarnya. Korelasinya apa antara si tahu bulat sama percintaan, apakah mungkin yang Lucu-lucuan aja sih gitu kan, Kan like tahu bulat itu kan pantun-pantunan tahu gitu. bulat itu kan digoreng dadakan. Nah, jadi Jadi kepengen. sebenarnya cinta ini sebenarnya Iya, betul. cinta dadakan gitu loh. Jadi yang Ya. korelasinya sebenarnya itu tahu bulat ini adalah kalau kita suka dengar kan tahu bulat digoreng dadakan gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya cinta dadakan diantara perempuan Perempuan ini dan dengan si laki-laki. laki-laki ini. Jadi karena dia cintanya ini dadakan, ya lo nembak gue duluan lah gitu. Seperti itu sih. Dan tadi menjawab pertanyaan Mas, proses pembuatan lagu Tahu Bulat ini kurang lebih memakan waktu berapa bulan ya? Ya kurang lebih sama video klip. Sama 5 video bulan ya? klip ya. Sekitar Kurang 5 lebih bulan. 5 bulanan lah. Sekitar 5 bulan. Untuk nyiptain lagu, ngedirect video klip dan segala macam itu semua dari Bang Ferry, apakah ada orang lain di balik itu? Enggak, kita berdua selalu kolaborasi, tukar pikiran. Kita maunya video klipnya seperti apa, terus lagunya juga seperti apa, aransemennya ini. Jadi Betul. apa-apa kita selalu berembuk berdua. Gitu. Jadi nggak mungkin saya putuskan sendiri atau Alia putuskan sendiri. Ya. Tapi Bang, tadi kan bilang cintanya timbul dadakan. Mungkin ada curhatan pribadi atau ada ngambil dari curhatan orang atau curhatan pribadi? Relate nggak sih maksudnya gitu lah? Oh gitu. Kalau dari saya sih enggak ya, maksudnya nggak tahu kalau dari Alia sih. Apa mungkin pernah merasakan yang dadakan gitu atau gimana? Enggak juga ya, Enggak juga ya? enggak ya. Enggak Terinspirasinya lucu-lucuan aja sih gitu. Ya. Jadi tadinya kita sebenarnya ada beberapa judul, cuma karena kita pikir kok ini lebih ke apa? Ke ada komedinya, terus ada kayak lebih ke yang bukan cinta sesaat ya, beda sama cinta yang jadi dadakan ini karena tiba-tiba ya gue suka aja gitu loh. Terus kita langsung bilang tahu bulat tuh kan emang tahu yang digoreng dadakan, sama dengan cinta inilah gitu loh. Cinta ini pun bisa seperti itu gitu. Pas kalian berdua proses menggarap lagu ini, maksudnya tadi kan ngobrol, intensitasnya ngobrol. Mungkin ada hal lain yang kalian lakukan kayak misalnya liburan biar kalian refreshing atau apa hobi yang sama atau seperti apa? Enggak ke situ sih ya. Enggak, kita biasanya kita meetingnya tuh di tempat sambil makan, terus juga Pas arisan lebih pas sering ya. arisan lebih sering pas arisan sih. Jadi ada salah satu arisan di situ. Betul. Di situ saya juga kebetulan sama Bang Sunan Kalijaga. Jadi kita lebih intens ketemu di situ, dan di situ kita ngobrol. Setelah itu biasanya kita lanjut ke tempat makan ya. Ke Betul, tempat iya. makan, terus kita by phone, terus ada tim juga yang kita ajak meeting juga seperti itu. Gitu. Enggak loh, aslinya baik banget loh, sabar, penyabar banget. Cara menjelaskannya aja sabar. Alhamdulillah. Yang inspirasinya mungkin dari Kak Alia, apa sih yang disuka dari Bang Ferry? Maksudnya kan ini collab kerjasama bareng gitu, apakah sifatnya atau keunikannya lah atau apanya gitu yang bikin lu mau project Supportnya itu loh gitu, ngasih semangat kita itu, ayo dong, kamu harus semangat gitu bikin ini, dan harus bener-bener gitu, jangan tanggung-tanggung gitu. Tadinya soalnya aku kan orangnya antar gitu, mau maju mundur lagi maju, tapi Bang Ferry, ayo aku bantu cepetan gitu, kita bikin gitu. Jadi kalau saya lebih banyak kasih motivasi, karena kan Iya. gini, saya bilang di dunia hiburan ini kamu nggak boleh cepat putus asa, maksudnya putus berharap. Jadi jangan pernah kamu bikin satu karya terus nggak berhasil, kamu langsung mundur. Di dunia entertainment ini kamu harus bersabar, karena apapun itu sebuah karya bisa langsung diterima, bisa langsung viral, ataupun bisa melalui proses. Karena apapun itu di dunia entertainment itu, saya bilang ada faktor lucknya juga, gitu loh. Jadi harus bersabar, tetap menghasilkan dan membuat karya-karya yang memang layak untuk kita persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Bang Ferry, itu kan di kawan Mas Ferry ini sendiri jadi produsernya Alia, apakah yang mendanai, bagaimana soal rekamannya, apakah yang dilakukan atau gimana rasanya sebagai produser? Jadi kita di sini punya desk job masing-masing, dari mulai pendanaan, terus apa juga pemilihan lagu, semuanya lah. Jadi kita itu lebih ngobrol untuk berbagi tugas, gitu. Jadi kita di sini lebih as a team, sebagai satu tim, dalam arti apapun kita lakukan bersama-sama ya, Alia ya. Betul. Gitu. Apapun kita lakukan bersama-sama untuk kepentingan Alia dan lagu ini supaya bisa booming lah, bisa diterima di masyarakat gitu. Jadi kita Mudah-mudahan banyak yang suka ya. ya mudah-mudahan banyak yang suka, dan kalau misalnya memang kita dengar lagunya juga lagunya ya easy listening dan enak sih didengarnya gitu loh. Ada ke daerah-daerahannya juga, ada sedikit
dangdutnya juga. Ada Jadi mixnya juga. ada mixnya juga gitu loh. Jadi memang kita pertimbangkan sangat matang untuk memilih lagu ini. Karena saya lihat di sini Alia Liu ini punya satu talenta. Saya juga nggak berani memproduserin atau mengorbitkan seseorang tanpa saya lihat backgroundnya mempunyai satu talenta yang memang ada bakatnya untuk di dunia hiburan gitu ya. Jadi saya juga nggak sembarangan untuk menampilkan atau memproduksi seseorang yang memang tidak punya talenta, walaupun dia punya kemampuan secara materi tapi tidak punya kemampuan secara performance. Saya juga nggak akan berani gitu. Untuk sampai saat ini tidak mau mulai promo-promo. Hari ini kita udah mulai promo baik di media sosial, baru ya. Radio gitu. Radio juga, terus hari ini bersama rekan-rekan juga, sahabat dari media juga, kita konferensi pers. Insya Allah kedepannya kita akan banyak yang lain, ya. banyak kita lakukan promo-promo yang lain. Salah satunya saya mau ajak Alia untuk coba terjun di dunia perfilman. Gitu. Produser buat Alia Rio, uang dari berapa mas? Ada lah. Itu pokoknya rahasia kita berdua lah. Betul, Ya. Rahasia kita berdua gitu. Masnya apa ya? Selanjutnya ya mas ya? Hah? Ya pokoknya Ya, ada. adalah. Adalah termasuk nanti kita mau promo juga ya kayak film. Terus nanti kedepannya juga saya lagi ada produk skincare juga yang mau kita launching juga. Jadi ada beberapa project lah di 2024 ini. Insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai Amin. dan lancar. Doain aja ya. Danaan kita apa-apa pokoknya berdua. Komunikasi sih. Kita komunikasi. Mm-mm. Gitu loh, komunikasi. Bareng-bareng lah. Jadi semuanya ini yang kita lakukan di project Tahu Bulat ini adalah semuanya kebersamaan. Betul. Lebih kebersamaan. Gitu? Mas kalau misalnya dijodoh-jodohin netizen gimana? Kenapa? Dijodoh-jodohin Harus profesional dong. Ya profesional lah gitu, profesional. Nyerempet nih agaknya nih. Kalau akhirnya kalau nantinya beneran berjodoh gimana? iya mas, Kita Ya. kan biasanya cinlok. Iya benar tuh dari project. Di luar konteks nih ya. Cilok kan yang makanan itu cilok ya. Itu cilok. Maksudnya kalau kan netizen Indonesia kan semuanya aja dijodohin. Iya. Oh, iya nggak apa-apa sih, itu kan mereka ya. Iya, itu hak Yang penting mereka. kita Yang penting profesional kita aja. bisa profesional dan yang pasti saya yakin nanti setelah rekan-rekan sahabat dari media menyaksikan performance dari Alia, mungkin bolehlah dikasih Masukan. input-input atau masukan apa, karena kalau menurut saya Alia ini punya suara yang memang luar biasa dan punya ciri khasnya tersendiri. Amin. Benar-benar stick to the plan, Ya, stick to the project. Jadi apa yang kita Betul. lakukan adalah hanya sebatas kerjaan. ikutin garis merahnya aja Ya. ya. Gitu. Suka baper nggak? Mungkin kalau misalnya mas Ferry Enggak sih. apa gitu. Enggak Enggak tapi lah saya ya. memang selama ini saya ngasih motivasi sama dia agak kadang agak ini ya, Alia kamu harus begini. Jadi membangun Ya, biar lebih karakternya, betul. motivasinya seperti apa. Terus misalnya kadang media sosialnya kamu yang ini jangan nih take down, ganti sama yang ini nih. Gitu. Jadi semuanya Bener-bener lebih saya soal kontrol. kerjaan ya. Lebih saya kontrol semuanya lah. Gitu. Memang awalnya kerjaan semuanya gitu. Iya. Awalnya iya. ya kerjaannya. Tapi berikutnya ya bisa terjadi. Ya berikutnya ya bisa saling mengerjai. enggak. Itu kita benar dari awal itu kita udah seperti kekeluargaan. Jadi Itu lebih dianggapnya adik sih gitu. Iya. Aku juga nganggapnya kakak gitu. betul. Jadi lebih inilah lebih ke kerjaan, lebih pokoknya saya pengen lihat Alia maju.